Muridku, kamu sudah mahir. Pas dengan pesta ulang tahun kakekmu. Kamu bisa turun gunung sekarang. Dan, jika kamu tidak segera kembali, tunangan masa kecilmu, dia akan menikah. Adik Yin kecil. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru. Muridku yang baik, kamu harus ingat. Di bawah gunung bukanlah lembah Raja Obat. Kamu harus mematuhi hukum kota. Pergilah sekarang. Dewa pembantai telah muncul di dunia. Semoga bukan karena dia badai berdarah ini ditimbulkan. Pesta ulang tahun Tuan di Longchen. Semoga Tuan Tualu sekaya Laut Timur dan umur sepanjang Gunung Selatan. Tuan Besar Lu. Ayah, Lu Xiao. ayah mendoakanmu umur tak terbatas, berkah dan rejeki dari surga. Bukan. Sebuah lukisan malam bunga bulan sungai musim semi. Hanya sedikit tanda perhatianku. Ini karya sang bijak lukis. Karya terkenal guru Gu Qianqiu. Bernilai 10 juta. Mana bisa aku dibandingkan dengan kakak sulung? Lu Cai. Hanya beberapa ratus batang emas. Semoga kekayaan ayah seluas Laut Timur dan umur sepanjang Gunung Selatan. Keluarga lu benar-benar kaya dan berkuasa. Kakak ketiga, mana hadiah ucapan selamatmu? Lu Gusu. Tuan tua, keluarga kami memberikan sebotol Liulianye. Aku dengar seseorang berkata, Liulianye ini bahkan lebih baik dari Wulianye. Aku sengaja meminta seseorang membelikanmu sebotol mahal. Berani-beraninya bawa miras palsu buat menghina. Kenapa aku malah nikahi orang sepertimu? Tuan tua, aku tidak tahu ini minuman keras palsu. Tuan tua, mohon maafkan aku. Jika kamu ingin keluarga lu kami memaafkanmu, kamu bisa. Pelayan, bawakan secangkir air limban ke sini. Akan kutambah bonus buatmu. Kalau begitu, minum semuanya. Minum sampai habis. Lalu menggonggong beberapa kali. Keluarga lu kami bisa terus memeliharamu sebagai anjing. Minum. Minum. Aku akan minum. Ayah, lagi ngapain? Ayah. Xiao Chen, Xiao Chan, anak si pengecut ini, si pengecut kecil, ada di sini. Dia pasti sudah di luar dan lelah mengemis untuk hidup. Datang numpang makan minum doang. Kamu akan jadi anjing, Kak. Lu Chen, kamu kabur dari rumah 10 tahun lalu. Sekarang kamu tiba-tiba kembali hari ini. Apa niatmu? Aku kembali kali ini hanya untuk memberikan kepada kakek hadiah selamatku. Apa kamu punya uang untuk membeli hadiah? Jangan bilang itu seperti ayahmu yang pengecut, yang beliin miras palsu buat tuan tua sebagai hadiah ucapan selamat. Khusus menyiapkan sekotak ginseng milenium. Semoga kakek cerah seperti matahari dan bulan, dan berumur panjang seperti pinus dan bangau. Ginseng milenium. Aku yakin itu hanya lobak kering. Ayah tidak berguna memberi alkohol palsu. Putra tak berguna memberi ginseng palsu. Kalian berdua benar-benar ayah dan anak. Mereka adalah dua pengemis. Kamu kira mereka bakal kasih ginseng asli? Melihat kalian berdua itu menjengkelkan. Keluar. Tuan besar, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Keluarga lu benar-benar dingin dan kejam. Jika aku tahu ini lebih awal, harusnya aku ambil ginseng 10.000 tahun itu. Malah ngasihnya ke anjing. Masih berpura-pura keren. Ginseng 10.000 tahunmu ini. Jika bahkan sedikit saja itu asli, maka aku adalah anjing. Gue, anjing The pesat film ini. was translated and narrated by M Media. Perjamuan ulang tahun Tuan Tualu. Sungguh meriah. Chen Xianro. Lady Chen King Chen, karena Anda menyempatkan diri datang ke pesta ultah orang tua ini, sungguh menerangi kediaman sederhana saya. Bahkan Raja Obat dari Longcheng pun datang. Wibawa Tuan Besar Lu benar-benar hebat. Sama sekali tidak. Ini adalah tanda kecil dari perhatian saya. Ginseng 100 tahun. Bos Chen sudah keluar duit banyak. Hanya 30 juta. Tidak perlu disebutkan. Solom, ambil ini. Ginseng 100 tahun hanya bernilai 30 juta. Jadi, itu ginseng 1000 tahun. Harta langka. Mulai dari 100 juta. Harta langka bernilai lebih dari 100 juta. Keponakan sulungku ternyata punya itu. Ginseng 10.000 tahun. Bos Chen, apakah kamu percaya? Sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu dengar itu? Apakah kamu masih pamer sekarang? Kamu memalukan. Cepat keluar dari sini. Jangan terburu-buru. Sebaiknya biarkan Bos Chan ini memeriksa yang ada di tanganku. Ginseng 10.000 tahun ini. Cara malu-maluin diri sendiri banget. Anak muda, ini bukan tempat sakrem. Aku, Chen Xiangren, ahli 10.000 jenis ramuan.
Kebetulan aku pernah lihat ginseng 10.000 tahun. Kamu tidak bisa menipuku. Bos Chen, periksa dulu sebelum bicara. Apa kabar, Bos Chen? Apakah ini tidak dibuat dengan lobak kering untuk menipu orang? Tidak mungkin. Yang ini memang ginseng 10.000 tahun. Bos Chen, apakah Anda salah menilai? Tidak mungkin, saya tidak akan pernah salah. Ginseng 10.000 tahun ini akan kuambil darimu. Sebutkan harganya. Uang tidak penting. Aku cuma mau lihat orang bertingkah kayak anjing. Kamu, Cucuku yang baik, kamu punya kemampuan ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Paman keduamu juga tidak sabar. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya tahu bahwa sekali kata terucap, itu tidak bisa ditarik kembali. Jika seseorang tidak menepati janjinya, apa bedanya dengan binatang? kamu. Cucuku yang baik sudah berbakti. Ya sudah, saya terima perhatian ini. Sulun, terima hadiahnya. Aku tidak akan memberikan ginseng ini hari ini. Keponakan, paman keduamu. Tadi agak kasar dengan kata-katanya. Kamu tidak perlu memedulikannya. Seseorang tidak bertingkah seperti anjing, tidak minum air limbah. Aku tidak akan memberikan ginseng ini lagi. Xiao Chen, kau akhirnya pulang. Gimana bisa kamu gituin paman keduamu? Xiao Chen, ibumu benar. Maafkan orang lain jika kamu bisa. Kamu menantu tinggal yang tidak berguna. Keluarga luku, kapan giliranmu berbicara? Ayahku tidak pantas bicara. Kalau begitu kamu, anjing penjilat yang tarik omongannya sendiri. Apakah kamu pantas? Kamu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mencuri ginseng 10.000 tahun. Kamu hebat. Di depanku, kamu bukan apa-apa. Takat kedua, Ayam, ginsengnya ada di sini. Tidak bisa terbang. Xiao Chen, jika kamu menyerahkan ginseng 10.000 tahun, hari ini, aku akan menganggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu bermimpi. Pergi. Nolak tawaran cuma buat minum hukuman. Rebut ginsengnya. Sungguh keluarga lu. Coba lihat siapa yang berani nyentuh. Ketua Lin, kenapa Anda ada di sini? Lu Kun, kau punya nyali. Apa yang salah dilakukan orang tua ini? Sampai membuat Ketua Lim begitu marah. Kau berani hina dermawan keluarga Linku. Kau cari mati. Dermawan. Ketua Lin, apakah kamu ditipu oleh anak ini? Dia putra menantu tinggal yang gak guna. Bagaimana mungkin dia dermawanmu? Benar, Ketua Lim, Anda masih muda. Anda tidak tahu kejahatan dunia. Apa? Keluarga lu mau ngajarin aku gimana caranya? Kami tidak berani. Tuan Lu, Wan King terlambat. Apakah Anda punya instruksi lain? Niat awalku belum berubah. Aku mau lihat orang bertingkah kayak anjing dan minum air limbah. Kamu keterlaluan. Aku sedang membulimu. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Lu. Cepat. Ketua ini, lihat. Sekarang sudah bisa diterima. Tuan Lu, ini bisa diterima, kan? Cukup. Jadi, bisa kasih ginseng 10.000 tahun ini gak? Aku bilang, kalau bukan anjing, The gak film was dapat. Aku gak pernah bilang pasti translated kasih and kalau dia narrated by lakukan. N-Media. Tidak tahu malu. Keluarga lu kami. Tidak punya keturunan durhaka sepertimu. Keluar dari sini. Ingat, aku tidak diusir olehmu hari ini. Justru keluarga kejam dan tak berperasaan ini. Keluarga yang tak tahu malu ini. Aku bahkan tidak peduli untuk tinggal di sini. Keluarga tanpa hati dan tak tahu terima kasih ini. Lebih baik tidak punya. Dalam waktu 24 jam, aku ingin mendengar berita tentang keluarga lu. Bangkrut. Cepat, pergi undang Tathagata Buddha. Xiao Chen, kamu baru saja kembali. Dan kamu sudah menyinggung Tuan Besar, ibumu, dan aku bagaimana bisa hidup mulai sekarang. Lihat betapa tak bergunanya dirimu. Xiao Chen di sini, kamu takut apa? Xiao Chen, ginseng 10.000 tahun itu. Bisakah kau memberikannya pada ibu? Ibu, yang itu hanya lobak kering. Hanya untuk pamer. Yang disebut Raja Obat itu bicara omong kosong. Ibu dan orang-orang dari keluarga lu itu sangat dekat. Beberapa hal, lebih baik tidak dikatakan padanya. Jika Xiao Chen seperti ini, jika kita meninggalkan keluarga lu, kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan mengatur tempat tinggal. Ikutlah denganku. Xiao Chen, ini rumahmu. Ini rumah Nona Lin. Kami hanya tinggal sementara. Tidak apa-apa. Paman dan Bibi, tinggallah di sini sesuka hati. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih, Nona Lin. Xiao Chen,
Mungkinkah Nona Lin menyukaimu? Mulai sekarang, selama kamu bersama Nona Lin, maka keluarga kita akan bisa hidup makmur. Ibu, tidak ada apa-apa antara aku dan Nona Lin. Lagi pula, hatiku sudah milik seseorang. Besok, aku akan melamar. Keluarga Tang, Kakak Lucin pasti akan Tang Ying, datang untuk menikahiku. Tang Shanti, Kau orang picik. Demi orang tak berguna. Juneta, Kau berani menentangku. Tuan-tuan muda kaya itu hampir membuat usang ambang pintu kita. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi baik-baik? Dalam hidup ini, aku cuma mau menikah dengan kakak Lucin. Kau. kau berani menyentuh istriku. Kakak Lucin, kau akhirnya kembali. Bukan apa-apa. Kau ini apa sebenarnya? Berani cari masalah di rumahku. 10 tahun lalu, kakek Tang mengatur pernikahan antara aku dan Xiao Ying. Hari ini aku di sini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Itu hanya lelucon. Orang tua itu saat itu. Lagi pula, dia sudah hilang 10 tahun. Itu tidak berlaku lagi. Janji seorang pria bernilai 1000 emas. Aku harus memiliki Xiao Ying. Dengan apa kau akan menikahinya? Dengan udara. Lihat penampilanmu yang miskin. Apa yang pantas darimu untuk keluarga Tang kami? Tepat sekali. Datang melamar ke rumahnya dengan tangan kosong. Benar-benar tidak punya sopan santun. Lucin, Hari ini aku khusus menyiapkan 1 juta sebagai mas kawin. 1 juta? 1 juta untuk menikahi putri keluarga Tang saya. Kau mau usir pengemis? Lagi pula, di sakumu ada 100 aja nggak? Kalau begitu sebutkan harganya. 20 juta. 20 juta apa? Hanya itu ambisimu. Lalu berapa yang kamu mau? Setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Kau Udi. Ini mungkin angka. Hal yang belum pernah kau dengar seumur hidup. Nggak bisa kasih, cepat pergi. ayah, kau sengaja mempersulit. Kau pengkhianat, sampah yang bela orang luar. Keluarga Tang kami terpandang di Longchem. Memintanya 2 miliar sebagai mahar. Ini sangat normal, kan? Ini terlalu normal. Aku akan membayar 2 miliar ini. Tuan Muda Qin, kau di sini. Kinho. Kunjungan ini. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil. Terimalah, Paman. Ayo. Untuk menyambut Nona Tang Yin, saya siapkan hadiah pertunangan khusus. Senilai 100 juta, kalung hati angsa. Senilai 50 juta gunung tuyuan. Sebuah villa, 100 batang emas. Bawa turun. Hadiah yang begitu murah hati. Tuan Muda Kia, kau perhatian. Ini hanya setetes air di lautan. Asal Nona Tang mau masuk keluarga Kinku, bintang atau bulanku, akan kuberikan. Aku akan memetiknya untuknya. Hanya karena niatmu ini, aku setuju kau menikah dengan Xiao Yin. Ayah, sama sekali tidak. Xiao Ying adalah wanitaku. Orang lain tak boleh mengincarnya. Dan kau siapa? Aku adalah tunangan Xiao Ying. Jangan dengarkan dia. Itu hanya lelucon. Orang tua itu saat itu. Itu tidak berlaku. Dasar kodok, jangan tinggal di dasar sumur. Masih ingin makan daging angsa. Kurasa, kamu, kodok yang ingin memakan daging angsa. Bukan. Keluarga Kinku adalah keluarga terkemuka di Longchem. Dengan aset bernilai ratusan miliar. Dan aku sendiri juga. Tampan dan gagah, tinggi dan elegan. Apa kau layak dibanding denganku? Aku sarankan kau, kencing dulu. Dan lihat dirimu. Hari ini, aku harus mengubah kodokmu ini menjadi kodok mati. Mad Dragon Manghu, lumpuhkan dia untukku. Ya. Kakak Lucin, hati-hati. Tidak mungkin. Teknik tingkat surgawi saya yang bermartabat. Bagaimana bisa olehmu? Cuma peringkat surgawi tak layak kulirik. Xiao Yin, membunuh orang itu melanggar hukum. Jangan bicara omong kosong. Sudah cukup ributnya. Keluarga Tang saya bukanlah tempat bagi orang kotor sepertimu untuk bersikap lancang. Jika kau tidak bisa memberikan 2 miliar, maka cepatlah keluar. Jadi, jika aku hanya mengeluarkan 2 miliar, jadi kau akan izinkan Xiao Ying menikah denganku. Ya, tapi melihat keadaanmu yang miskin, kau juga tidak bisa memberikan 2 miliar. Baiklah, ada 5 miliar di kartu ini. Sisa 3 miliar. Anggap saja aku memberimu sedekah. Kau bilang kau ini. Sampai kapan kau akan terus bersikap keren? Jika ada tahun miliar di kartu rusakmu ini, aku akan memakai margamu. Biar ayah mertuaku pakai margaku. Itu terlalu memalukan bagiku. Kau ini benar-benar mendapatkan keunggulan. Aku ingin lihat sampai kapan kodokmu ini akan terus bersikap keren. Ayo, periksa kartu bank ini. Halo, saldo kartu bank yang Anda tanyakan adalah tepat 5 miliar. Benar-benar ada 50 miliar. Menantu tak berguna ini. Dia kok bisa punya uang segini? Apa kau salah nomor? Kalau begitu mulai sekarang, haruskah aku memanggi ilmu, paman lu? Tidak. Keponakan Qin benar. Periksa lagi. Apa kau salah nomor? Kau baru saja bilang, selama aku mengeluarkan 2 miliar, kau rela Xiao Ying menikah denganku.
Sekarang aku punya 5 miliar di kartu ini. Pernikahanku dengan Xiaoyin. Tidak ada masalah sekarang. Tentu saja ada masalah. Seluruh aset keluargamu sudah kau habiskan. Dan hanya berhasil mengumpulkan mahar. Hanya keluarga yang lebih terkemuka, yang pantas untuk keluarga Tang kita. Ya, Bebe, selama Anda menjanjikan Xiaoying padaku 10 miliar, kujadikan mas kawin. Paman tertua. Berita buruk, Paman tertua, sesuatu terjadi. Ada apa lagi sekarang? Adikku menyinggung keluarga Lin kemarin. Sekarang keluarga Lin menuntut agar kita, kepala keluarga Tang, harus dalam waktu 24 jam, pergi minta maaf ke rumah mereka. Kalau tidak, keluarga Tang kita akan hancur. Siapa yang kasih dia keberanian untuk berani menyinggung keluarga Lin? Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Aku dengar dari teman hari ini. Keluarga Lin siap menjatuhkan keluarga Tang, dan mungkin akan menyerang keluarga Tang kita. Jadi aku cepat-cepat pergi mencari adikku. Aku tidak menyangka, ternyata dialah yang menyinggung putri orang terkaya di keluarga Lin. Benar-benar nekat dan mencari mati. Paman, berhenti berteriak dulu. Kau adalah kepala keluarga Tang sekarang. Cepat pikirkan solusinya. Benar, ini terjadi kemarin sore. 24 jam akan segera habis. Aku tidak kenal keluarga Lin. Kalau aku minta maaf ke keluarga Lin, mereka akan memukulku sampai mati. Paman Tal, jangan khawatir. Aku di sini. Keponakan Kiel, bisakah kau selesaikan ini? Tentu saja. Keluarga Kinku dan keluarga Lin punya kerja sama bertahun-tahun. Membuat keluarga Lin memberi muka. Bukan masalah. Paman, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Tunggu, keponakan Kiel. Jika kau bisa menangani masalah ini, maka pernikahanmu dengan Xiaoyi akan pasti terjadi. Sepakat? Setuju? Menghayal. Pikiran kosong. Nah, apa katamu? Jika kau bisa menyelesaikannya, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Kalau begitu kau sampah tak berguna. Tunggu saja untuk makan kotoran hari ini. Sana makan kotoran. Jadi saya berani bertanya, jika kau tidak bisa menyelesaikannya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku juga harus makan kotoran sambil jungkir balik. Bagus, ingat apa yang baru saja kau katakan. Nah, kau akan segera tahu apa artinya mempermalukan diri sendiri. Ayah, keluarga Tang dan Lin punya sedikit salah paham. Pergi ke sana dan jelaskan. Nah, kau kalah kali ini. Sepertinya krisis keluarga Tang bisa diselesaikan. Jangan merayakan terlalu cepat. Xiaoying, antar aku ke kamar kecil. Sampah tak berguna? Ada apa? Tidak sanggup kalah, jadi mau lari. Aku mau ke kamar kecil untuk menyiapkan. Biarkan aku makan nanti. Lucu kamu. Halo, Nona Lin. Aku di tempat keluarga Tang. Bisakah kau datang? Baiklah, saya akan segera ke sana. Ketua Lin menelepon dan berkata, dia ingin berkunjung sendiri. Bagus, keponakan Kier, kau luar biasa. Jika Ketua Lin bisa sudi hadir di keluarga Tang kita, itu akan menjadi berkah. Rezeki 8 kehidupan keluarga Tang. Tidak berguna. Baru saja, keponakan Qin sudah berhasil mendatangkan Ketua Lin. Ya sudah, siap-siap makan kotoran saja. Jangan membuat kami bau. Ramai sekali. Banyak sekali orang. Nona Lin. Halo Nona Lin, Anda akhirnya di sini. Agaknya, inilah yang legendaris. Sangat cantik dan sangat cerdas Nona Lin. Kang, tepat sekali. Paman Tar, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah... Perkenalkan aku, kamu tidak pantas. Nona Liena. Kudengar Tang Janting menyinggungku. Kamu datang untuk memohon padanya. Ya, bukankah Anda bilang bersedia memberi saya muka? Kamu pantas dihormati olehku. Nona Lia, ayah saya menelepon Anda. Anda bilang Anda setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena orang yang kau sakiti adalah aku. Menantu numpang tinggal, keluar. Apakah Anda berhak bicara di sini? Anda membuat Nona Lin marah. Akan kubunuh kau. Katakan itu lagi. Nona Lin, Anda akan memukul saya. Jangan hanya memukul satu sisi. Kalau begitu aku akan pindah pihak. Dia temanku, dan kamu berani mengutuknya. Apel. Nona Lin, dia teman Anda? Sekarang, kamu yakin setuju mereka menikah? Begitukah? Binlei. Aku ingin lihat siapa yang berani setuju. Siapa kamu? Bukan urusanmu sama sekali. Kodok mana tadi? Yang bilang dia ingin menikahi Nona Tang. Kak Tang, aku di sini. Kak Tang. Jangan terlalu sombong. Lagi pula, Xiaoying tidak mungkin melihatmu. Sepertinya itu kau kalau begitu. Sampah sepertimu. Apa kau bahkan pantas untuk Nona Tang? Aku tidak pantas. Kau, anjing gila, merasa pantas. Jangan gelisah. Aku datang hari ini untuk melamar Nona Tang. Aku tidak ingin mengamuk dan membunuh sebelum aku berubah pikiran. Sebaiknya kau ingat. Kulihat kamu bukan hanya anjing gila, tapi juga anjing gila yang buta. Kau mencari mati. Saya Lin Wan King, putri tertua dari keluarga Lin. Coba sentuh aku. Jadi ini putri orang terkaya di Longshan.
Kulihat kamu ternyata tidak buta, hanya sedikit bodoh. Mungkin di mata mereka, orang terkaya di Longchamp sangat kuat. Tapi The bagiku, film was mereka bahkan translated tidak seharga and kentut. narrated by Katakan M. itu Media. lagi. Beraninya kau tidak menghormati Direktur Lin. Apakah kau bosan hidup? Anjing tenggelam sepertimu. Apa kau bahkan pantas berbicara denganku? Sekarang, sampah pun berani memukulku. Sialan kau. Orang-orang seperti ini, hidup benar-benar sebuah tragedi. Dan kalian berdua. Sebelum aku marah, enyah sendiri. Shenzan, beri dia pelajaran. Pergi sendiri, atau aku yang bertindak. Shenzhen itu yang mengandalkan kekuatan sendiri. Melenyapkan seluruh mafia. Karena kau tahu, cepatnya. Sejujurnya, sampah sepertimu tidak layak jadi penjaga pintu keluargaku. Kau masih ingusan. Kau bicara besar, ya. Baiklah, aku akan jelaskan padamu. Apa itu semut sejati? Dongfeng, ya, patahkan tangannya untukku. Seret dia keluar dan berikan dia pada anjing. Ya, jika kau rusak anggota tubuhmu sendiri, aku akan menghemat tenagaku. Badut yang terlalu percaya diri. Kau mencari mati. Aku bilang kau tak layak jadi anjing, dan kau masih tidak percaya. Baiklah, baiklah. Bagaimana? Nona Lin, putri orang terkaya di Longchamp. Masih sombong. Jangan pikir bisa berkelahi itu sudah cukup. Di dunia sekarang ini, kekuatan bela diri tidak lagi tertinggi. Masih mau tekan aku pakai pengaruh. Jika kamu tidak enyah, apa kamu percaya? Cukup satu telepon, aku bisa atur kau di penjara karena bikin onar dan masalah. Begitu kebetulan aku mau hari ini. Teleponlah. Coba lihat kau bisa bikin aku di penjara. Karena kamu sudah berkata begitu. Kalau begitu tunggu saja. Halo, Kapten Sai. Seseorang masuk tanpa izin di sini. Mengganggu ketenangan. Datang dan tangani ini. Kamu tunggu. Aku sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Temanku, siapa sebenarnya kau? Apa yang kau lakukan di keluarga Tang kami? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku datang khusus untuk Nona Tang. Untuk melamar. Kau bahkan tidak mengenal putriku. Dan kau tidak punya hubungan dengan keluarga Tang kami. Bagaimana kau bisa bicara tentang melamar? Aku tak perlu alasan, paham? Dengan tampang menyedihkan sepertimu, adik Tan, bagaimana mungkin dia bersamamu? Kau berani melawanku. Apa kau tahu konsekuensi melawan aku? Nan, aku tidak peduli siapa kau. Sebaiknya kau menahan diri. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku sedang mengajarimu cara menjadi manusia. Mengajariku cara menjadi seseorang. Kau benar-benar mencari mati. Briefinwell, di mana kau? Ya, Tuan Muda. Tuan Tua bilang kau harus kurangi gula. Bunuh dia untukku. Ya, Kapten Si. siapa yang membuat masalah? Berani membunuh di siang bolong. Kapten Sai, Ketua Lin, siapa yang membuat masalah? itu dia. Kau bodoh buta. Kau benar-benar berani membuat masalah di depan Ketua Lin. Jadi kenapa, kalau aku membuat masalah, apa yang bisa kau lakukan padaku? Orang yang begitu sombong, jatuhkan dia untukku. Tangan di kepala dan jongkok. Nat, kau berani bicara padaku seperti itu. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Jika melanggar hukum, harus patuh. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun, dan tidak ada yang berani menyebut hukum padaku. Sangat sombong. Langsung jatuhkan dia untukku. Ya. Salah satu tuan muda bunuh tanpa ampun. Lancang, beraninya kau menyerang satpam. Biarkan dia hidup. Aku sudah berbelas kasih. Tidak patuh hukum. Aku akan menembakmu sampai mati. Menembakku sampai mati. Aku ingin tahu apakah benda di tanganku ini sama efektifnya dengan senjatamu. Jadi kenapa? Token keluarga bangsawan. Kau adalah dari salah satu 4 keluarga teratas. Bagaimana berani tekan aku lagi? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. 4 keluarga bangsawan bidu dianugerahi negara. Atas kontribusi luar biasa mereka, kau berani melawanku. Apa kau bahkan memenuhi syarat? Hamba rendahan ini yang buta dan menyinggung Anda. Tanya, ya. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa Anda dari 4 keluarga bangsawan besar Beidu. Saya benar-benar minta maaf. Satu kalimat tersinggung, tapi ingin melepaskannya. Bukankah kau mengaku sebagai putri orang terkaya keluarga Lin? Baik,
Kalau begitu aku akan membuat keluarga Linmu lenyap. Tunggu. Masalah ini dimulai karena aku, dan Nona Lee juga membantuku. Jika ada apa-apa, hadapi aku. Kau ini apa? Semut yang mudah kuhancurkan dengan tangan. Dan kau berani menantangku. Hanya 4 klan besar Beidou belaka. Begitu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan Lu, 4 klan besar Beidou kaya dan berkuasa. Mereka juga punya koneksi di pemerintahan. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Dengan satu hentakan kaki mereka, mereka bisa meratakan sebuah wilayah. Sekuat itu, Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu pasti mati. sampah seperti dia. Tidak pantas aku berlutut. Karena kau tidak mau berlutut. Kalau begitu matilah. Bevan, hadiah. Lumpuhkan dia untukku. Biarkan dia tahu siapa yang berkuasa di Longchamp. Siap? Baik, aku mulai dengan anjingmu. Hanya tikus belaka. Seorang seniman bela diri tingkat raja, terbunuh hanya dalam satu pukulan. Pergi apa yang kalian takutkan bunuh dia. Semua lumpuh. Bukankah kau ingin melumpuhkanku? Ayo. Hanya denganmu. Kau juga ingin melumpuhkanku. Nan, jika kau berani menyentuhku, keluarga Dingku takkan melepaskanmu. Apa? Dia ternyata berasal dari klan kuat Beidou. Keluarga Ding, peringkat kedua. Jadi bagaimana dengan keluarga Ding? Jika aku mau hancurkan mereka, mereka harus dihancurkan. Nan, kau gila. Kau berani menentang keluarga Ding. Raja Yama pun tunduk padaku. Keluarga Ding belaka bukanlah apa-apa. Biar ku katakan padamu, dia sekarang adalah menantu baru keluarga Tang kita. Jika kau berani menyentuhnya, aku belum selesai denganmu. Tuan Besar Tang. Urusan keluarga Tan juga diputuskan olehmu. Ayah, Kamu bajingan. Ini adalah pernikahan yang saya atur sendiri. Beraninya melanggar perjanjian denganku. Ayang, kemana saja ayah selama ini? Mengapa ayah tiba-tiba muncul lagi? Apa kamu bilang aku jangan balik? Tidak. Lu Chen, keluarga Tang saya lalai. Pernikahanmu dengan Xiao Ying, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayah, jangan picik begitu. Tuan muda tertun datang untuk melamar. Mengapa ayah masih peduli dengan sampah ini? Kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang ini. Jangan anggap karena motormu rusak, kepala dicukur. Seperti biksu tua, aku takut padamu. Kau masih mau hancurkan keluarga Tangku. Lu Shen, pukul dia dengan keras untukku. Ya, kakek. Kakak, Mari kita lihat kau pamer. Jadi hanya kau yang punya kekuatan. aku ingin mencari ibuku. Sakit. Aku mau permen lollipop. Tunggu saja badainya. Tiba. Tidak, tidak, tidak. Aku akan menunggu. Sungguh sia-sia. Tuan Lu, kemampuanmu ternyata sangat bagus. Tapi pengaruh keluarga Ding terlalu besar. Anda tetap harus berhati-hati. Ini semua masalah kecil. Kalau begitu saya permisi sekarang. Benar. Kalau keluarga Ding buat masalah lagi ke keluarga Lin, cari aku kapan saja. Terima kasih, Tuan Lu. Mencari dia, seolah-olah kau bisa menyelesaikannya. Itu keluarga Ding Beidou, eksistensi kuat di kancah internasional. Xiao Chen, jangan takut. Takat melindungimu. Mohon tenang. Aku akan menanggung masalah ini sendirian. Kau akan gunakan apa untuk menanggungnya? Jika keluarga Ding bertindak, keluarga Tang kita akan hancur. Itu hanya dalam sekejap mata. Keluarga Tang kita telah dihancurkan olehmu, si kecil tak berguna ini. Dasar sampah, cepatnya. Kamu yang sampah sebenarnya. Xiao Ying, Kakek, cepat, cepat. aku datang. Kakek, Xiao Ying, no ikut aturan kakek.
dan menikahi Xiao Chen. Aku bersedia. Karena Xiao Ying sudah setuju. Xiao Chen, kalau begitu kembalilah dan bersiap, dan atur upacara pernikahan yang megah. Baiklah, terima kasih kakek. Terima kasih, kakek. Cepat, Ya, pergi. Pengambil nyawa. Bawahanmu ada di sini. Sekarang. Pengambil nyawa. Segera, kirim penjaga ke Longchamp. Jangan sia-siakan usaha mencari penerus tangan sakti. 2. Keluarkan perintah keluarga mulia saya. Kumpulkan berbagai tokoh besar gangster. Dan ratakan keluarga Lin dan keluarga Tang. Benar. Datang. Nat, biarku beritahu. Tuan muda Ding Ine punya kekuatan besar. Kekayaannya menyaingi sebuah negara. Dia jelas menantu untuk keluarga Tang kita. Satu-satunya pilihan. Ayah, hatiku hanya ada kakak Lu Chen. Aku tidak menyukai siapapun yang lain. Bagaimana bisa aku melahirkan idiot bodoh tanpa visi seperti itu? Chen Xiao. Keluarga yang hangat dan harmonis sekali. Bajingan, kau dari kru film mana? Jelas-jelas drama layar vertikal. Keluarga kami sudah bilang, kami tidak menerima kru film. Keluar, mencari mati. Berani sekali kau bicara begitu pada kakak Xiao. Xiao apa ini? Ini. Kau adalah kaisar bawah tanah Longchamp. Kakak Xiao, kau pernah dengar namaku? Kalau begitu cepat berlutut dan terima kematianmu. Kakak Xiao, aku sudah lama mengagumimu. Hanya saja aku tidak tahu si bodoh buta mana yang menyinggungmu. Menyinggungku itu masalah kecil. Tapi siapa yang kau singgung adalah keluarga Ding dari Beidu. Dekret keluarga kaya dari keluarga Ding telah keluar. Memanggil para ahli persilatan ternama untuk meratakan keluarga Tangmu. Kalau begitu keluarga Tang kita kali ini, bukankah pasti hancur? Cukup sadar diri ya. Kali ini, benar-benar tamat. Misiku adalah membuat keluarga Tangmu mati dengan rapuh dan tuntas. Persis seperti hidangan di meja. Kakak Xiao. Kakak Xiao, apa yang kau lakukan? Kakak Xiao. Lihatlah kedua wanita di sampingmu ini. Yang satu berkulit putih dan cantik. Yang satu masih menawan. Sayang sekali, aku tidak suka wanita. Kalau tidak, mungkin aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Berani menyentuhku. Kakak Lu Chen tidak akan melepaskanmu. Kekasih kecilmu, kan? Aku mencarinya. Suruh dia kemari. Jika dia berani kemari, aku akan mengirim kalian berdua ke Raja Neraka. Jadi pasangan hantu saja. Aku lebih baik mati. Bocah tak tahu diri, tak tahu mana yang baik. Serahkan. Halo, Tuan Lu. Sekarang nyawa Tang Yang ada di tanganku. Kau datang ke keluarga Tang dalam waktu setengah jam. Aku jamin, dia tidak akan mati. Aku sarankan kau jangan melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Sentuh Xiao Ying sedikit saja, kau akan menyesal. Kita lihat saja nanti. Kakak Xiao. Sekadar mengingatkan, anak itu tahu sedikit kungfu amatir. Kamu tidak boleh ceroboh, hanya antak belaka. Bisakah dia mengalahkan ratusan saudaraku? Jika dia berani datang hari ini, aku akan memastikan dia tidak pernah kembali. Kakak Xiao, aku bersamamu. Kamu bijak dan masuk akal. Kamu makan. Kalian, kenapa kalian makan pedas sekali? Ada nasi. Kenapa orang ini belum datang juga? Peluru di pistol semuanya beku. Jangan bunuh dia. Kakak Xiao ke keluarga Din ambil hadiah. Apa kau menungguku? Hanya dengan kalian, dan kau pikir bisa menyergapku? Kami semua adalah anak buah bos Lokan. Kamu berani menyentuh kami. Kakak, aku salah. Aku akan mengikutimu. Ikuti aku. Aku bertanya padamu. Kau menangkapku. Berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan? Ini seperti memenangkan lotre. Aku bernilai sebanyak itu. Kesempatan menang hadiah utama, ambil. Benarkah? Benarkah? Bodoh, aku juga belum pernah menang sebelumnya. Orangnya dibunuh, pekerjaan selesai. Selesai terlalu cepat. Kakak Lu Chen. Kenapa kamu belum mati juga? Kamu orangnya, si tidak berguna yang berani menentang keluarga Di. Belum diputuskan siapa yang tidak berguna. Begitu banyak pembunuh dalam penyergapan. Bagaimana kamu masuk? Maksudmu sampah di depan itu. Membunuh mereka semua. Tidak tersisa satupun. Tidak tersisa satupun. Kamu hanya membual. Lepaskan dia, The atau film was kau akan mati translated mengenaskan. and Kamu narrated berani by mengancamku. M. Media. Aku akan mengorbankannya demi langit. Apa syaratmu untuk melepaskannya? Pertama, kamu berlutut untukku. Bersujud beberapa kali dengan keras. Atau, kamu lepas pakaianmu dan menari untukku. Dan kemudian menyanyikan lagu untukku. Sebuah lagu. Apa kamu tidak tahu? Lagu online yang sangat populer baru-baru ini. Lepas pakaianmu.
Lepas. Lepas pakaianmu. Lepas. Lepas pakaianmu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak bisa menari lagi. Tidak cocok untuk anak-anak. Aku benci. Biar aku yang mengurusmu, kau pengecut besar. Berlutut dan bersujud. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Dia pantas. Kakak Lucin. Coba sentuh dia. Suruh mereka melepaskan Xiao Ying. Jangan gelisah. Coba saja, lihat apa yang terjadi. Siapa kau? Ayahmu tidak mengganti namanya, atau nama keluarganya. Raja bawah tanah wilayah selatan, naga bermata satu. Dikenal di dunia persilatan sebagai monster bermata satu. Monster bermata satu. Ayahmu adalah iblis hitam, raja pembunuh besar wilayah utara. Iblis hitam. Iblis putih. Ayahmu adalah iblis putih, raja pembunuh kecil wilayah utara. Maaf, belum pernah dengar tentangmu. Belum pernah mendengarnya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu akan segera mati. Keluarga kaya Ding di Beidu telah mengedarkan dekret, menawarkan hadiah 1 miliar untuk nyawamu. 72 raksasa dunia persilatan. Semuanya sudah keluar. Kami tidak akan kembali sampai kamu mati. Karena begitu, kalau begitu akan kuberitahu. 3 hari dari sekarang, masuk Beidu, hancurkan keluarga Ding. Nah, kamu berani menghancurkan keluarga Ding. Kamu bahkan tidak akan hidup 3 hari. Junior Bodol, keluarga kaya Ding dari Beidu. Secara keuangan, dialah yang terkaya di sini. Dalam hal kekuasaan, mereka menguasai dunia persilatan. Putra sulung keluarga Ding adalah anak emas surga, seorang murid ketua sekte Konwon. Bagaimana bisa ikan kecil sepertimu berani meremehkan mereka? Hanya itu. Kamu akan mati dan masih mencoba bersikap keren. Bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan aku, dan aku akan memohon pada mereka untukmu. Mungkin kau masih bisa mati dengan tenang. Melepaskanmu. Mimpi saja. Kalau begitu aku akan membunuh binatang ini untuk dikuburkan bersama kakak Xiao. Aku tidak menyadari. Kamu anak ternyata punya sedikit kemampuan. Jika kamu tidak menyinggung keluarga Ding, aku tidak keberatan menjadikanmu murid. Jadi tuanku, kau tidak pantas. Kamu makhluk yang tidak tahu kematian. Hari ini aku akan mengirimmu ke Raja Neraka, membuat. Kau pikir pantas menjadikanku murid. Sekarang giliranmu. Bahkan monster bermata satu dikalahkan olehmu. Kekuatanmu memang luar biasa. Apa kau masih ingin melawanku? Kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi kami punya ini. Kami sudah menanam bahan peledak di sekeliling. Asal aku tekan ini sedikit saja, Bun, kamu dan seluruh keluarga Tang akan diledakkan berkeping-keping olehku. Kalau begitu, kalian pun seharusnya dikubur bersama mereka. Kami adalah orang-orang putus asa. Kami tidak peduli dengan nyawa-nyawa kecil ini. Jika kami bisa mengalahkanmu, kami akan membiarkanmu mati. Kalau kami tidak bisa mengalahkanmu, semua mati bersama. Kamu. Jangan katakan itu. Terlalu cepat. Kau sudah di gerbang neraka, dan kau masih di sini tanpa malu mencoba bersikap keren. Bukankah kau akan meledakkan keluarga Tang? Cepat ledakan. Bocah kecil, selama kita menekannya, kalian semua akan tamat. Mengerti? Raja Neraka memberitahuku bahwa dia tidak akan mengambilku. Aku ingin melihat apakah dia tulus atau tidak. Cepat tekan. Kau gila. Tamparan ini menamparmu melanggar etika bela diri. Bocah nakal, beraninya kau memukulku. Jika kau berani, lawan. Tamparan ini untukmu yang tidak bisa diperbaiki. Tamparan ini menamparmu karena kemampuanmu rendah dan masih mencoba bersikap keren. Kau mencari mati. Kakak Kedut, cepat tekan saklarnya. Ledakan dia untukku. Cepat, bocah nakal. Cepat lepaskan kakakku. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada kami. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Bahkan dewa pun tak bisa memaksaku tunduk. Kau ini apa? Nah, aku memberimu kesempatan. Kalau begitu kita akan mati bersama. Tidak meledak. Kakak, remote controlnya rusak. Bukankah lampu ini menyala? Kakak, lupa kabelnya. Nah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Berlutut. Berlutut sekarang. Kalian. Kakak, kita sudah tiba di dunia bawah. Mari kita tetap menjadi ketidakabadian hitam putih. Ibu, kami datang mencarimu. Ibu, kami datang mencarimu. Masih anak berbakti. The film was translated and Lihat ini. narrated by M Media. Bocah nakal,
Kau berani membongkar bomku? Bukan hanya aku membongkar bommu. Aku juga akan membongkarmu. Kakap, ampuni nyawaku. Pahlawan, ampuni nyawaku. Bukankah kalian berdua bilang tidak takut mati? Kenapa memohon ampun? Kau orang yang kejam. Aku yakin. Aku juga yakin. Karena kau bilang aku orang yang kejam, maka tidak pantas bagiku untuk menolak. Aku akan ikut saja denganmu. Kakak Lu Chen, kau benar-benar luar biasa. Bukan apa-apa. Jangan berpikir hanya karena ini. Kau bisa masuk ke pintu keluarga Tangku. Tidak akan pernah mungkin. Rumah Luten. Kamu mau meremasku sampai mati pelan-pelan. Siapa itu di tengah malam? Pergi buka pintu. Apakah ini rumah Lu Chen? Ya, Lu Chen-ku tidak akan masuk industri hiburan. Kalau ini drama, kau pasti tokoh jahatnya. Aku memang memerankan penjahat. Dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Mengambil nyawaku. Akting bagus. Siapa itu, selarut ini? Apa yang kamu lakukan? Berani bicara sekali lagi, lidahmu akan kupotong. Beritahu Lu Chen-mu, jika dia ingin menyelamatkan ayahnya, dia harus datang mencariku, pengambil nyawa. Ibu, Xiao Chan, kamu akhirnya kembali. Ayahmu dibawa oleh yang bernama pengambil nyawa itu. apa? Apa yang harus kita lakukan, Xiao Chan? Pengambil nyawa. Keluar gading. Kau tinggal menunggu mati. Mereka Xiao Chen, Ayo, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Bisa menemukan target dalam semalam. Kau bocah ternyata punya keahlian. Jangan bicara tentang menemukan tempat ini, bahkan membunuhmu. Hanya masalah mengangkat jari bagiku. Aku suka caramu. Sombong dan bodoh. Apa kau tahu? Siapa aku? Pengambil nyawa belaka. Hanyalah raja pembunuh nomor 1 di kerajaan naga. Dalam 10 tahun, 3.000 orang telah jatuh di tangannya. Tidak perlu disebutkan. Tidak layak disebut. Mungkin kau bocah ketakutan setengah mati. Aku hanya merasa bahwa kau masih jauh di belakangku. Tidak, kau sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Kalau begitu aku ingin tahu. Apa latar belakangmu? Pernahkah kau mendengar tentang Medicine King Valley? Setara secara global dengan Black Emperor Hall. Dua tempat terlarang besar. Medicine King Valley. Benar, awalnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi melihat kau akan menjadi orang mati, memberitahumu tidak ada salahnya. Berhenti mencoba bersikap keren. Medicine King Valley seperti bintang di istana surga. Dipandang oleh manusia biasa. Sampah sepertimu. Sama sekali tidak mungkin dari Medicine King Valley. Kau akan percaya sebentar lagi. Aku takut. Kau takkan hidup sampai percaya padaku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Telapak racun hitam belaka ingin membunuhku. Ayah, Xiao Chan, aku baik-baik saja, ayah. Semuanya sudah beres. Lukamu juga sudah sembuh. The film was translated and narrated by M Media. sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh total. Halo, Tuan Lu, grup Lin kami, di blacklist kamar dagang Longcheng. Semua operasi bisnis sekarang telah diblokir. Apakah Anda punya solusi? tenang, biar aku urus. Perang bisnis tidak seperti bertarung dan membunuh. Mereka butuh orang berpengaruh untuk maju. Sudah waktunya membuka kantong brokat kedua ini. Ini bisa menyelesaikan krisis ekonomi apapun. Halo, saya Yinlong. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamar dagang Longchen telah mengeluarkan larangan terhadap grup Lin. Apakah kau punya cara untuk menyelesaikannya? Saya akan segera naik helikopter ke Longcheng. Menunggu perintah Anda. Bagus. Kamar dagang Longchen. Baiklah, Matianmi. baiklah. Semuanya, ikuti instruksi rapat. Segera putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Biarkan keluarga Lin jatuh drastis. Tidak akan pernah pulih. Mulut besar sekali. Kamar dagang ini awalnya untuk promosikan kerjasama bisnis. Mengapa malah berusaha menghancurkan perusahaan? Bukan urusanmu. Orang yang tidak berkepentingan. Segera keluar dari sini. Kau menargetkan Ketua Lin. Dan Ketua Lin adalah temanku. Bagaimana aku bisa dianggap tidak terkait? Benarkah? Bahkan jika anak itu dibiarkan anonim. Saat Anda hadir, gelombang apa yang bisa kau timbulkan? Ketua Ma, grup Lin kami,
Sebagai perusahaan terkemuka di Longcheng, ciptakan nilai besar bagi rekan kami. Kami sudah kerja keras dan banyak berkontribusi. Bagaimana Anda bisa menekan kami seperti ini? Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Karena kalian menyinggung orang yang salah. Keluarga-keluarga berpengaruh di Beidou bukan sesuatu yang orang kecil dari tempat kecil seperti kita bisa hadapi. Apalagi pada saat ini juga. Siapa yang berani mengambil risiko? Ditindas oleh orang-orang kaya untuk mendukungmu. Kami para pebisnis semua melihat uang. Lihat ke depan. Era keluarga Lin kalian sudah berakhir. Bisakah persahabatan bertahun-tahun, bahkan tidak membeli satu kesempatan? Kami memberimu kesempatan. Tapi keluarga-keluarga berpengaruh di Beidou tidak akan memberi kami kesempatan. Segera keluar dari sini. Kau bisa membiarkan kami pergi. Entah mendukung keluarga Lin seperti biasa. Semua orang akan senang. Atau hadapi penindasan total. Orang-orang dari grup Lin mengumumkan mundur permanen dari dunia bisnis. Kau mengancamku. Bukan ancaman. Aku menyatakan fakta. Lalu dua pilihan ini. Bagaimana jika kami tidak memilih keduanya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tidak sopan. Baiklah, aku ingin lihat hari ini. Di depan kamar dagang Longchengku. Bagaimana kau berencana untuk tidak sopan? Apa kau pikir anak ini tidak tahu kamar dagang kita mengumpulkan orang-orang terkaya dan terkuat? Seluruh Longche tidak. Hanya katak dalam tempurung. Dia itu apa? Ini salahku karena salah menilai orang. Sudah lihat jelas sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Siapa yang bicara? Nada bicara sombong sekali. Zhou Pingchuan. Dan kau ini siapa? Permisi, yang mana Tuan Yinlong? Ini aku. Zhou Pingchuan. Salam, Tuan Yinlong. Silakan beri instruksi apapun. Ini Presiden Kamar Dagang. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menindas grup Lin temanku. Apakah kau punya solusi? Ini mudah. Posisinya sebagai Presiden Kamar Dagang. Copot saja jabatannya. Kau bisa memecatnya dari jabatannya. Saya rasa tidak akan ada masalah. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Berlagak keren tanpa tahu tempatmu. Dan singkirkan aku dari jabatan. Kau ini apa? Nama saya Zhou Pingchuan. Menurutmu aku ini apa? Zhou Pingchuan. Pernah dengar tentang dia? Apakah dia punya latar belakang besar? Zhou Pingchuan. Apakah dia tuan muda tertua dari grup Xiao? Ya, Zhou Tai adalah ayah saya. Jadi dia putra dari keluarga terkaya, keluarga Xiao. Senang bertemu dengan Anda. Apa kau? Kau dari grup Xiao? Tidak mungkin. Grup Xiao ini adalah yang terkaya di seluruh Longcheng. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa berharap untuk dibandingkan. Yang terhormat ini, pewaris grup Xiao, bagaimana mungkin dia muncul di tempat kecil seperti kita? Lin Wanqing yang mengundangnya. Dia sendiri bahkan tidak mengenalnya. Bukankah ini hanya membodohi kita? Mereka tidak mengenalmu. Ini sulit ditangani. Tidak peduli. Saya bilang saya datang ke Longcheng. Seorang pejabat datang menemui saya. Masalah sekecil itu, biarkan saja dia yang menanganinya. Masih saja berpura-pura. Dan seorang pejabat datang menemuinya. Di mana Tuan Muda Xiao? Di mana Tuan Muda Xiao? Petugas Li. Pejabat Li, kenapa Anda di sini? Tuan Muda Xiao sudah membuat Anda menunggu. Anda terlambat. 8 triliun yang kami investasikan di Longcheng sudah dibatalkan. Kenapa Tuan Muda Xiao? Longcheng Anda tidak punya integritas atau batasan sama sekali. Sama sekali tidak layak untuk investasi grup Xiao kami. Kamar Dagang Longcheng, bagaimana tepatnya kami menyinggung Anda? Tolong beritahu kami dengan jelas. Saya pasti akan memperbaikinya dengan ketat. Grup Lin adalah pemimpin di Longcheng. Berkontribusi besar bagi bisnis Longcheng. Kamar Dagang Longcheng, tapi diperintah keluarga terkemuka Beidou untuk mengecualikan dan menekan. Perilaku seperti itu sungguh memalukan bagi dunia bisnis. Bagaimana mungkin? Petugas Lei, 10 kali lipatnya Lipul saya tak berani. Saya tidak akan berani menekan grup Lin. Anda tidak berani. Saya lihat Anda bahkan tidak menganggap grup Shu ada. Apalagi grup Lin yang kecil. Mengapa Anda peduli? Sekumpulan pecundang. Tuan Muda Xiao, mohon tenang. Saya pasti akan menghukumnya berat nanti. Yang saya inginkan adalah sekarang. Segera. Ya, saya akan segera mengeluarkan perintah. Pecat matian Ming dari jabatannya dan selidiki dia. Selidiki perusahaan lain dengan ketat. Siapapun yang bersalah akan dituntut. Petugas Li, Tuan Muda Xiao, mohon ampuni saya. Beri saya kesempatan lagi. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong ampuni kami. Memberi Anda kesempatan lagi. Orang pelin-pelan seperti Anda seharusnya bertobat saja di penjara. Tuan Yinlong, masalah di sini sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Silakan hubungi saya jika ada sesuatu. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, petugas Lei. Saudara ini, Ketua Lier. Saya buta dan gagal mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya. Saya akan kerja keras bagai sapi atau kuda untuk menebus dosa-dosa saya. Pergi sejauh mungkin. Ayo pergi.
Ketua Lin. Ketua Lin, Ketua Lin. Tuan Lu memang tak terduga. Bahkan Ketua Xiao tunduk padamu. Hanya koneksi kecil, tidak perlu disebutkan. Permisi, apakah Anda guru Lu? Orang terkaya di Longchen. Itu aku, ada apa? Saya akhirnya menemukan Anda. Nama saya Zhu King. Orang-orang di Jianghu memanggil saya Tabib Langit itu. Tapi belakangan ini, saya diganggu penyakit aneh. Dan sengaja datang untuk meminta bantuan Anda. Sakit apa? Saraf pasing rusak. Separuh badannya lumpuh. Menderita sakit terus-menerus setiap hari. Namun penyakitnya tidak The mematikan. film was Siapa yang sakit ini? translated and Pastinya adalah narrated Tuan by Muda. M. Media. Dari keluarga terkemuka di Beidou, keluarga Ding. Jika Tuan bisa menyembuhkannya, pasti akan ada hadiah yang besar. Tuan, mengapa Anda begitu senang? Apakah kau bicara tentang Ding Lei? Ya. Apakah Tuan mengenal Tuan Muda keluarga Ding? Kenal dia, aku sangat mengenalnya. Bagus sekali. Mohon, Tuan, obati Tuan Muda keluarga Ling. Baiklah, kalau begitu, aku ikut ke keluarga Ding di Beidou untuk mengobatinya. Tuan memiliki hati yang penuh kebenaran. Adalah teladan bagi generasi kita. Tuan, silakan. Tapi, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kyoto adalah wilayah keluarga Deng. Apa Tuan Lu bisa ubah bahaya jeti keselamatan? Nah. Lihat siapa yang datang. Nah, melihat. Ini. Kenapa harus kamu? Jangan terlalu gelisah. Kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Tuan Lu berkata. Dia berteman baik dengan Tuan Muda Di. Siapa yang berteman dengannya? Ayah. Dia pelakunya. Yang memukulku. Kamu, dasar binatang. Berani-beraninya kamu memukul anakku. Dan kamu berani datang ke rumahku. Putramu sombong dan angkuh. Aku memukulnya demi kebaikannya sendiri. Tapi keluarga Dingmu takkan diam saja. Aku hanya bisa datang sendiri ke rumahmu untuk menghancurkan keluarga Dingmu. Kamu menghancurkan keluarga Dingku. Kau tidak percaya? Ayah, jangan buang waktu dengannya. Cepat lumpuhkan dia. Dasar binatang, kalau kau bisa sembuhkan anakku, aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Bagaimana jika aku tidak setuju? Mati saja. Hanya beberapa sampah ini. Aku malas gerak. Baiklah. Kenalan lain akan segera tiba. Kalian semua mengobrol dulu. Siapapun datang, kau tetap mati. Kyoto adalah wilayah 4 keluarga besar Beidou. Jangan bicara tentang kenalan yang datang. Bahkan jika Raja Langit datang, aku tidak takut. Bolehkah aku bertanya dengan lancar? Kalau dibanding keluarga besar Kyoto dan Shou, siapa yang lebih kuat? Keluarga Shou adalah yang terkaya di dunia. 4 keluarga kuatku di Kyoto. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Apa hubungannya ini? Denganmu, bocah kecil ini. Kenapa tidak ada hubungannya? Salam, Tuan Yinlong. Saya, Zhu King, menyapa Tuan Muda Shou. Tuan Muda Shou berkunjung. Maaf saya tak sempat menyambut. Rumah kecil. Keluarga Ding Anda termasuk dalam 4 keluarga kuat Beidou. Di mata Anda, kapan pernah ada keluarga Shou? Bahkan jika keluarga Ding saya melesat ke langit dan peringkat di atas keluarga kuat, saya tetap tidak akan berani meremehkan Tuan Muda Shou. Keluarga Shou saya melayani Tuan Yinlong sebagai tuan. Anda menghina Tuan Yinlong, sama saja menghina keluarga Shou saya. Jangankan 4 keluarga kuat Beidou Anda, bahkan 40 keluarga tidak layak bertarung dengan keluarga Shou saya. Ya, tentu saja. Melayaninya sebagai tuan. Apa latar belakang anak ini? Itu sesuatu yang tidak layak Anda ketahui. Saya cuma tanya, mau lawan keluarga Shou? Kalau mau bertarung, akan ku keluarkan perintah klan Shou untuk memusnahkan seluruh keluarga Ding Anda. Jika Anda tidak bertarung, segera bubarkan keluarga Ding dan pensiun mulai sekarang. Baru setelah itu Anda bisa mempertahankan hidup Anda. Tuan Muda Shou, mohon ampuni saya. Ampuni saya Tuan Muda Shou. Tuan Yinlong, bagaimana menurut Anda? Tuan Yinlong, saya salah. Mohon ampuni nyawa kami. Mengampunimu. Saat berkuasa, putramu ambil pengantin. Sombong dan tidak patuh hukum. Kapan kau pernah berpikir untuk mengampuniku? Saat aku kuat, mengapa aku harus mengampunimu? Hari ini, keluarga Ding pasti akan binasa. Mohon ampuni nyawa kami. Jika Anda tidak patuh, akan segera keluarkan perintah klan Shou. Hanya perintah klan Shou. Kau pikir bisa kendalikan nasib keluarga Di? Ding Hai. Kakak Hai, Xiao Hai, kamu akhirnya kembali. Xiao Hai, paman kedua, jangan khawatir. Dengan saya di sini, saya pasti tidak akan membiarkan mereka mencelakai keluarga Ding saya sedikit pun.
Kakak Hai, ini binatang itu. Dia melumpuhkanku. Bantu aku ajari dia pelajaran. Bukan apa-apa, jika dia bisa melumpuhkanmu, aku akan memukulinya sampai mati. Ding Hai, kau benar-benar meremehkan keluarga Shouku di matamu. Shu Pingcuan, masih sempat pergi sekarang. Jika tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku akan membuat keluarga Shoumu binasa. Kata-kata yang sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana caramu membinasakan keluarga Shouku. Kalau begitu, lihat saja sendiri. Segera hancurkan keluarga Shou untukku. Buat keluarga Shou binasa. Dalam 1 menit, kamu akan berlutut dan memohon padaku. Kamu bermimpi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Dan kamu, segera sembuhkan kaki kakakku. Lalu berlutut dan mohon ampun. Setidaknya kau mati dengan tubuh utuh. Kalau tidak, akan kucabik kau jadi ribuan keping. Kalau begitu aku juga akan memberimu pesan. Bermimpi di siang bolong. The film was translated and narrated by Apa M katamu? Media. Apa? Apakah aku tepat sasaran? Keluarga Shou telah runtuh. Kamu dari Aula Kebanggaan Surgawi. Tidak, aku bukan dari Aula Kebanggaan Surgawi. Aku adalah Master Aula Kebanggaan Surgawi. Apa kamu adalah Master Aula Kebanggaan Surgawi? Setengah tahun lalu, kamu, dalam semalam, membantai 12 raja bela diri dan mendirikan Aula Kebanggaan Surgawi. Menjadi legenda. Benar, aku yang melakukannya. Aula Kebanggaan Surgawi saat ini memimpin 4 Raja Langit Agung, 10 Dewa Perang Agung, 36 Gang Langit, dan 72 Iblis Bumi. Itu akan segera menyaingi Aula Kaisar Hitam. Menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Kamu bilang menghancurkan keluarga Shou kecilmu. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kamu adalah Master Aula Kebanggaan Surgawi. Keluarga Shouku mengakui, Tuan Yinlong. Sekarang keluarga Shouku telah runtuh dan tidak bisa lagi mendukungmu. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Pergilah. Nah, tidak kuat lagi. Kalian semut, kenapa belum berlutut? Aku tidak peduli kau apa. Aula Kebanggaan Langit atau Aula Cabai. Mereka takut padamu. Tapi aku tidak takut padamu. Akan kupukul sampai kau takut padaku. Xiao Hai, aku serahkan ini padamu. Kakak Hai, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Nah, kamu baik-baik saja. Nah, pengawal. Ya. Bunuh dia untukku. Ya. Ini semua adalah ahli puncak. Sepertinya ini akan membutuhkan sedikit usaha. Kamu bocah. Kamu punya sedikit kemampuan. Sampai benar-benar bisa melawan 4 Raja Langit Agungku. Ini hanyalah kerendahan hatiku. 1/10 dari kekuatanku. Kamu akan mati dan masih bicara besar. Kalau begitu, tunjukkan kekuatan aslimu. Sekarang kau tahu betapa tidak berartinya dirimu. Aku berada di tingkat puncak kaisar. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Aku bukan hanya bisa mengalahkanmu. Aku juga bisa membunuhmu. Kepala Desa Kunlun. Guru, kenapa Anda di sini? Gurumu meramal kau kena bencana hari ini. Jadi aku sengaja datang untuk membantumu. Tak jelas teknik apa yang bocah ini latih. Tapi dia memang tangguh. Kamu sudah berada di antara generasi muda. Nomor 1 di dunia. Tapi aku tidak pernah menyangka. Ternyata ada orang seusiamu di dunia ini. Yang lebih kuat darimu. Anak muda, tak mau beritahu orang tua ini. Siapa gurumu? Bukan urusanmu. Bajingan tua ini terlalu kuat. Aku takut aku tidak bisa mengalahkannya hari ini. Aku perlu membuka kantong brokat yang lain. Ini adalah token Kaisar Hitam. Guru, token rusak ini adalah token Kaisar Hitam. Benar sekali. 10 tahun yang lalu, aku beruntung bisa bertarung melawan Kaisar Hitam. Dan aku pernah melihat benda ini. Guru, apakah Anda menang? Hanya dengan satu gerakan, gurumu dikalahkan. Kaisar Hitam sekuat itu. Saat itu, Kaisar Hitam menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidupku. Dari mana kamu mendapatkan token Kaisar Hitam ini? Apa urusannya denganmu? Kau hanya perlu tahu bahwa melihat token Kaisar Hitam sama seperti melihat Kaisar Hitam itu sendiri. Bocah, 10 tahun yang lalu,
Keberadaan Tuan Kaisar Hitam sudah tidak diketahui. Dia mungkin sudah mati sekarang. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu berencana menggunakan token belaka untuk mengintimidasi orang tua ini? Kau tidak berpikir, token Kaisar Hitamku palsu. Murid, dia sekarang terluka parah. Dan jelas bukan tandinganmu, sekarang kamu bisa membalas dendam. Bocah, bersiaplah untuk mati. Apal, siapa yang berani melukai murid kesayanganku? Guru, kenapa kau di sini? Dasar bocah nakal, kalau aku tidak datang, kamu mungkin sudah dipukuli sampai mati. Guru, itu orang tua ini. Dia menyergapku saat aku tidak siap. Tidak apa-apa, bukankah aku baru saja menyergap muridnya dengan serangan telapak tangan? Dia sudah lumpuh sekarang. Dia pasti akan mati dalam waktu 24 jam. Guru, selamatkan aku. Tidak. Murid, kamu sangat kejam. Kau hancurkan organ dalamnya sungguhan. Tidak perlu merasa kasihan padanya, karena kamu juga akan segera sama. Bodoh sombong, apakah kamu tahu siapa aku? 10 tahun yang lalu, kamu bahkan tidak bisa menerima satupun gerakanku. Aku hanya mengganti topengku, dan kamu tidak mengenaliku secepat ini. Apal, topeng 10 tahun yang lalu. Kamu adalah Kaisar Hitam. Belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Dulu, aku melihat bakatmu luar biasa, dan seni bela dirimu langka. Maka kuizinkan kau kembali berkultivasi di Kunlun. Tak kusangka kau terus gagal memperbaiki diri, dan mengajar murid yang tidak berguna seperti itu untuk membuat masalah. Kunlun sih, katakan sendiri, apa yang harus dilakukan? Kaisar Hitam, mohon ampuni aku. Kaisar Hitam, ini semua salah murid jahat ini. Dia yang salah. Dia menyinggung Kaisar Hitam. Aku mohon Kaisar Hitam menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidup kami. Beri kami kesempatan lagi. Aku mengerti. Kalau begitu, Kunlunzi, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Aku mohon Kaisar Hitam untuk mengampuni hidupku yang tidak berharga ini. Gurun, ayo kita pulang. Kemarilah, aku akan menyembuhkan lukamu. Terima kasih, Guru. Usap darah dari sudut mulutmu. Taman keluarga di. Guru, kau sebenarnya adalah Kaisar Hitam. Kau pandai sekali menyamar. Aku punya banyak identitas. Kaisar Hitam hanyalah salah satunya. Guru, apakah kau masih menginginkan ini? Aula Kaisar Hitam adalah kekuatan terbesar The di film dunia. was translated Bisakah kamu and mengendalikannya? narrated by Dengan M tokenmu. Media. Tidak ada yang tidak bisa kukendalikan. Siapa yang ingin memakai mahkota harus menanggung bebannya. Berdiri di garis depan badai, kau harus terus menahan niat membunuh itu. Aku adalah muridmu, dan aku seharusnya menjadi raja. Bagus, kalau begitu kembalilah dan selesaikan masalah yang tersisa. Lalu aku akan memberikan token Kaisar Hitam ini padamu. Masalah yang tersisa. Masalah lain apa lagi yang mungkin ada? Kamu akan tahu saat kembali. Guru, kota naga hanya sebesar ini. Dan sekarang dengan tokenmu, aku bisa menangani apapun dalam hitungan menit. Jika semuanya seperti yang kamu bayangkan, itu akan sederhana. Aku sudah melalui hal-hal yang jauh lebih besar. Ini bukan apa-apa sama sekali. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dan urus dulu. Aku akan kembali ke Medican King Valley. Guru, hati-hati. Berhenti. Apa kau gila? Bukankah sudah kukatakan padamu, keluarga Tang kita tidak menyambutmu. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kau hina, cuma kejar kuasa dan harta. Apakah kau bahkan layak menudingku seperti ini? Kau, Apakah yang kukatakan salah? berhenti bicara omong kosong dan inyang. Inyah itu tidak mungkin. Namun, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu, yaitu, aku akan segera menikahi Xiao Ying. Mustahil biar kukatakan padamu, kau kodok yang ingin memakan daging angsa. Angan-angan belaka. Melamun, aku tidak setuju. Ayah, Kau harus setuju. Kau harus setuju mau tidak mau. Kenapa? Sungguh sombong. Kakak kedua kau kembali. Siapa ini? Ini Tuan Muda Tu dari Estati Guru Agun. Kau Tuan Muda Tu, aku sudah lama mengagumimu. Tidak perlu sungkan. Bagaimanapun, kau adalah calon ayah mertuaku. Sama-sama. Mengenai pernikahanmu dengan Xiao Yin, aku setuju sepenuh hati. Setuju sepenuh hati. Nonata, kurasa kau tidak akan keberatan kan? lupakan saja ide ini. Aku akan segera menikah. Kakak Lu Chen. Bagaimana jika kukatakan padamu, jika dia menikahimu, dia akan mati. Lihatlah, penampilanmu yang lemah dan sakit-sakitan. Biarkan aku mati.
Sepertinya kau tidak yakin. Kalau begitu biarkan aku memberimu hidangan pembuka. Ayah. Cepat lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Ini hanyalah hidangan pembuka. Buat pilihan. Apa kau menginginkan nyawa ayahmu, atau kau menginginkan wanitamu? Lu Chen, kau baik-baik saja Lu Chen. Aku. Jangan buang tenagamu. Kau sudah kuracuni sejak lama. Lepaskan ayahku. Mainkan sesukamu. Aku akan ikut bermain. Kudengar kau memegang token Kaisar Hitam. Punya sedikit pengaruh. Jadi aku perlu punya sesuatu di tanganku untuk mengancammu. Jadi sekarang, berlututlah dan bicara padaku. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Tidak mau berlutut. Cepat lepaskan ayahku. Kau binatang. Berlutut atau tidak? Baiklah, aku akan berlutut. Xiao Chen, kau tidak boleh berlutut. Jangan pedulikan aku, Xiao Chen. Lu Chen, Lu Chen, bagaimana jika kau punya token Kaisar Hitam? Kau tetap hanya akan jadi mainanku. Seseorang patahkan tangan dan kakinya untukku. tunggu sebentar. Biarkan dia pergi. Aku akan menyetujui apapun yang kau ingin aku lakukan. Xiao Ying, jangan. Si cantik kecil, melindungi pria lain di depanku. Apa kau tidak takut aku akan marah? Lu Chen, semut seperti kita tidak punya cara untuk melawan orang-orang yang begitu kuat dan berpengaruh. Aku lelah. Biarkan saja mereka menghancurkanku. Asalkan kau selamat. Lupakan saja aku. Menghadapi kematian, kau masih berani sombong. Apel, apa kau ingin meratap untuk ayahmu yang sudah mati? Aku sarankan kau menghargai hidupmu. Astaga, kau masih berani mengancamku, Lu Chen. Lu Chen. Aku baik-baik saja. Lumpuhkan dia untukku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan khawatirkan itu. Jangan pergi. Ayah, Xiao Chen. Jangan repot-repot hanya untuk membantu ayah menyelamatkan muka. Ini, aku akan meminumnya. dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain kakak Lu Chen. Siapamu mahkota harus kuat memikulnya. Berdiri di ujung badai. Seseorang harus terus tahan niat membunuh mengerikan. Aku adalah muridmu. Aku seharusnya berhak menjadi raja. Anak ini sudah menembus tingkat dewa. Langsung mencapai tingkat kaisar. Tuanku, tolong jangan bunuh aku, ampuni aku. Ada jalan ke surga, tapi kau tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kau menerobos masuk. Xiao Chen, Kakek, bagus sekali. Ayah, Kamu akhirnya membuat terobosan. ayah. Tuan muda Tu berasal dari Estate Guru Agun. Jika kau menyinggungnya hari ini, keluarga Tang kita akan tamat. Dasar bajingan. Bagaimana kamu biasanya dididik? Pria harus punya tulang punggung. Dasar pengecut. Ayah, aku adalah dewa perang yang terhormat. Bisakah kau tidak? Di depan begitu banyak orang, memukulku lagi. Jika kau memukulku lagi, aku akan. Bagaimana kalau begitu? Apakah kamu masih akan menyentuhku? Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Baiklah. Kalau begitu aku juga tidak akan mengakui kau. Kau
Jangan bicara tentang dianugerahi dewa perang. Bahkan jika kamu seorang Marsekal, kamu tetap anakku. Siapa yang memukulku? Tuan Muda Tu. Ayahku adalah Guru Agun. Beraninya kau memukulku. Dia pasti tidak akan mengampunimu. Berani kau buat onar di keluarga Tan. Lupakan tentang guru abumu. Bahkan jika Kaisar Agung datang, aku akan membuatnya pergi dalam keadaan terbaring. Sangat sombong. Beraninya kau memfitnah Kaisar Agung. Aku akan melaporkan ini kepada Kaisar Agung dan memusnahkan 9 generasi keluarga Tangmu. Maafkan aku, Tuan Muda Tu. Ayahku hanya sudah tua dan pikun. Itu sebabnya dia bicara sekeras itu. Ayah Lucian, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Tu. Kalau tidak, keluarga Tang kita benar-benar akan tamat. Lihatlah kalian semua, begitu takut mati. Kalau bukan karena aku, keluarga Tan sudah lama tamat. Ayah, lihatlah waktu. Dan kau masih bersikap tua dan sombong. Mengoceh omong kosong. Bicara omong kosong. Orang tua, tunggu saja. Ayah, cepat laporkan kepada Kaisar Agung. Orang tua bodoh dari keluarga Tan di Longcheng ini. Beraninya dia memfitnah Kaisar Agung. Cepat kirim pasukan untuk memusnahkan 9 generasinya. Orang tua, kau tamat. Ketika ayahku melapor kepada Kaisar Agung, dia akan mengirim jet tempur langsung ke Longcheng dan memusnahkanmu. Ini salah paham, Tuan Muda Tu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena orang tua bodoh ini. Ayahku, dialah yang menghancurkan keluarga Tang kita. Tuan Muda Tu, kau tahu bagaimana kami berdua memperlakukan MO. Kau tahu itu. Selama kau mendengarkanku, aku jamin kau akan baik-baik saja. Mereka yang menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Lihatlah kalian berdua, betapa tidak berguna kalian. The film was Sekumpulan sampah tak translated bertulang punggung. and Kakek, narrated by jika N mereka Media. berani menyakitimu, aku akan melawan mereka sampai mati. Xiao Chen, kamu anak yang baik. Tunggu saja sampai jet tempur biru tiba. Aku ingin lihat bagaimana kau mengatasinya nanti. Aku tantang kamu bertaruh denganku. Jika jet tempur biru terbang di atas, yang pertama mereka tangkap juga kamu. Benar-benar lelukon. Ayahku adalah Guru Agun, kesayangan Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia datang untuk menangkapku? Baiklah, tunggu, aku akan menelepon dulu. Bahkan jika kau mengenal beberapa tokoh kuat di Beidou dan pengaruh apapun yang kau miliki, apa itu sebanding dengan kediaman Guru Agung dan istana kekaisaran? Tepat sekali, ayah. Ayah benar-benar semakin pikun di usia tua. Bahkan tempat sekecil Longcheng, ayah bahkan tidak bisa mengurusnya. Dan ayah masih ingin membandingkan dengan Beidou. Aku sudah sukses seumur hidup, dihormati orang lain. Aku tidak pernah menyangka di keluargaku akan muncul aib seperti dirimu. Ini adalah aib terbesar keluarga Tan kita. Malu. Aku seorang dewa perang yang terhormat. Aku seorang dewa perang yang terhormat. Sebenarnya adalah aib di matamu. Orang tua bangka, pernahkah kau makan 5 hidangan seumur hidupmu? Bagaimana kau punya muka mengatakan hal seperti itu? Sungguh tidak bisa diselamatkan. Siapa yang tidak bisa diselamatkan? Kaisar Agung Kerajaan Naga. Salam, Kaisar Agung. Kaisar Agung, mengapa Anda datang sendiri? Salam, Kaisar Agung. Long Altian memberi hormat kepada Marsekal Tan. Kaisar Agung, apakah Anda gila? Baru saja, orang tua ini yang berbicara tidak sopan kepada Anda, menghina keagungan Kaisar Agung. Beraninya kau menghina Kaisar Agung. Yang lainnya boleh bangkit. Tuh, katakan padaku, hal buruk apa yang dia katakan tentangku? Kaisar Agung, dia bilang, bahkan jika Anda datang ke keluarga Tang, Anda harus digotong keluar dalam keadaan terbaring. Apa yang dia katakan benar sekali. Jangankan aku, siapapun di dunia ini yang bertindak lancang di depan Marsekal Tan harus dibawa keluar dalam keadaan terbaring. Kaisar Agung, Anda bilang dia... Maksudmu apa? Apakah aku akan datang sendiri untuk menemuinya? Marsekal Tang, Marsekal Tang. Marsekal Tang, ampuni nyawaku Marsekal Tang. Akulah yang buta dan gagal mengenali orang hebat. Karena kamu buta, apa gunanya mereka? Congkel mereka. Apakah dia memprovokasi Marsekal Tan? Mengandalkan statusnya sebagai putra Guru Agung, dia ingin secara paksa mengambil cucuku, bahkan mengancam hancurkan seluruh keluargaku. Penjahat seperti ini, bagaimana bisa dia dibiarkan tetap di dunia ini? Kurang ajar, beraninya kamu bersikap kasar kepada Marsekal Tan. Prajurit, seret dia pergi. Penjarakan dia di penjara besar Beidou. Marsekal Tan, aku salah. Aku salah. Marsekal Tan, ampuni nyawaku. Seret dia pergi. Marsekal Tan, Marsekal Tan. Aku salah. Aku mohon. Marsekal Tan. Juga, ada anakku yang memberontak ini. Perilaku tidak pantas. Tak sanggup memikul tanggung jawab menjaga negara. Aku juga memohon kepada Kaisar Agung untuk mencabut gelarnya sebagai Dewa Perang. Karena Marsekal Tan sudah berbicara, maka hapuskan statusnya sebagai Dewa Perang dan turunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah tak perlu menendangku saat aku jatuh, kan? Hanya, aku tidak punya anak yang mengecewakan sepertimu. Baiklah, ayah tidak punya anak sepertiku. Dan aku tidak punya ayah sepertimu. Baiklah, tidak ada yang lain. Aku akan pergi dulu. Tunggu, ada instruksi lain, Marsekal Tan. Dalam sebulan, pasti akan ada perubahan secara global. Ini adalah cucu menantuku. Dia telah mencapai peringkat kaisar. Jika dia bertarung, negara-negara damai dan makmur sahabat berkat dia mencapai peringkat kaisar di usia semuda ini. Tingkat kekuatan ini, bahkan kamu dulu,
Tidak bisa dibandingkan. Memiliki bakat seperti ini adalah keberuntungan besar bagi negara nagaku. Bagus. Hari ini, kau pukulari naga ilahi tertinggi. Silakan segera melapor ke Beidou. Terima kasih, Kaisar Agung. Marsekaltan, saya mohon diri. Kakak, bagaimana kau bisa begitu luar biasa? Kau punya begitu banyak gelar yang mengesankan. Bahkan Kaisar Agung pun sangat menghormatimu. Kakek juga sudah cukup tua sekarang, dan telah mengalami banyak hal. Memiliki sedikit cerita legendaris. Tidak mengherankan, kan? Kakek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakek adalah guru selama ini. Guru-guru apa? Selama bertahun-tahun, aku magang di bawah tangan ilahi. Aku mempelajari keahlianku di Medicine King Valley. Aku tidak menyangka kakek adalah guru. Begitukah? Kalau begitu kakek mengajarimu begitu lama, kenapa kau tidak mengenaliku? Kakek memakai topeng setiap hari. Bagaimana aku bisa mengenali kakek? Selain itu, kakek adalah ahli yang menjelajahi dunia persilatan dan memiliki banyak suara yang berbeda. Kakek, Ayah, kau tidak akan punya keberatan lagi, kan? Aku tidak ada keberatan. Urusan besar keluarga kita, semua diputuskan oleh kakekmu. Dasar tidak berguna. Masalah yang sudah baik hampir kamu hancurkan. Aku sekarang memutuskan bahwa kepala keluarga Tan akan diambil oleh Xiao Ying. Itu tidak bisa, Ayah. Xiao Ying adalah seorang gadis. Bagaimana bisa seorang gadis menjadi kepala keluarga? Apa salahnya seorang gadis? Para pria di keluarga Tan kita, mereka semua benih tak berguna. Sekarang kita harus bergantung pada seorang gadis untuk menopang keluarga. Kamu harus merenung dengan baik, Xiao Ying. Masalah ini sudah beres. Tapi, kakak, aku masih muda dan belum berpengalaman dalam urusan dunia. Aku tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Bukankah Xiao Shen ada di sini untuk membantumu? Dia sekarang adalah komandan ilahi negara. Selain itu, kamu masih punya kakak di sini. Lihat siapa yang berani mengganggumu di masa depan. ya, Xiao Ying, terima saja. Aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Kalau begitu, baiklah. Baiklah, kalian berdua cepatlah. Persiapkan pernikahan. Kakek masih menunggu untuk menghadiri pesta pernikahanmu. Kakek, bisakah kakek di pernikahan aku dan Xiao Ying? Bisakah saya menyelamatkan muka? Penampilan apa? Kakek, lihat. Kakek adalah dewa bela diri dan kaisar hitam. Dan tangan ilahi, bahkan Kaisar Agung, sangat menghormati kakek. Jika kakek mengirim pesan, orang-orang berwenang di seluruh dunia, semuanya akan datang ke pernikahan kita untuk memberi selamat kepada kita. Xiao Chen diawasi banyak orang. Belum tentu hal yang baik. Jika kamu menjadi sasaran para perencana, kamu di tempat terbuka, dia di tempat tersembunyi. Lebih baik bersikap rendah hati sebagai seseorang. Tempat terbuka mudah dihindari, tapi panah tersembunyi sulit dijaga. Aku mengerti, kakek. Aku pasti akan bersikap rendah hati di masa depan. Baiklah, kalian berdua cepat manfaatkan waktu. Pergi siapkan pernikahan kalian. Baiklah, Saat waktunya tiba, aku juga akan memberimu hadiah yang bagus. hadiah bagus apa? Kamu akan tahu The saat film waktunya was tiba. translated and Ayah, narrated by Ayah M sangat Media. cakap. Mengapa ayah tidak membantu keluarga Tang kita? Bagaimana cara membantu? Bantu keluarga Tang kita menjadi klan terkemuka kelas 1. Selama bertahun-tahun, keluarga Tang kita telah sangat ditindas oleh orang lain. Sebenarnya, menunjukkan wajah asli seseorang cukup bagus. Kakak Lucin, malam ini, bisakah kau tinggal dan menemaniku? Cepat pergi. Apa yang kamu lihat? Ya ampun. Ya ampun, anak-anak muda ini. Astaga. Ini mungkin tidak pantas. Apa yang salah dengan ini? Bagaimanapun, kita akan segera menikah. Setelah mengalami begitu banyak hal, aku tidak bisa menunggu bahkan 1 hari pun. Malam pernikahan tidak bisa ditunda.